Ini menjelaskan larangan jual beli dengan riba atau bermuamalah bercampur dengan riba. Dilarang. Riba itu artinya menurut bahasa itu tambahan atau lebih atau azziyadah. Itu riba. Kalau terakhirnya binamu waw, itu tulisannya pakai alif, riba gitu. Kalau iya pakai, misalnya kalau pakai alif aslinya sa'ayas'a, itu sa'yun gitu. Itu ada ilmu sorofnya ya. Tulisannya riba kok ke atas gitu. Berarti aslinya alif itu waw. Udah bukan hanya sekedar gampang menulis, tapi ahli sorof itu tahu ini asalnya waw. Makanya roba yarbu, tambahan. Dalam penjelasan ini singkatnya, secara gampangnya, tambahan pembayaran atas orang atas uang pokok, atas uang pokok pinjaman sedikit ataupun banyak. Itu gampang penjelasannya. Meminjam 1.000 harus membayar 1.100 gitu. Itu namanya ada tambahannya. Ada perjanjian antara pihutang yang menghutangi dan yang hutang. Dalam kitab-kitab fikih lebih panjang penjelasannya. Itu tadi untuk memudahkan pemahaman. Jadi guru itu menerangkan yang bahasa yang lebih cepat dipahami gitu. Terlebih-lebih bedanya kiai dengan ilmuwan, politikus, atau dokter-dokter itu apa namanya kayak gitu. Itu bahasa yang mudah disulit-sulitkan. Kalau kiai bahasa yang sulit dimudahkan gitu. Misalnya parit gitu aja dibilang drainase gitu. Ya. Jadi orang pun nggak tahu gitu. Bahasanya yang sulit-sulit. Makanya beda, kalau kiai biasanya menerangkan bahasa yang sulit itu dimudahkan. Tapi kalau orang itu memang membuat bahasanya disulit-sulitkan. Kalau dimudahkan itu cepat paham. Misalnya ini merupakan suatu eksploitasi katanya kan. Gitu ya. Kalau yang nggak tahu makanan apa itu gitu. Ya. Padahal itu bahasa mudahnya gitu ya, perampasan gitulah. Kalau perampasan kan sering kamu bikin kan, merampas makanan kawan gitu. Gitu. Mau diambil gitu, tinggal satu, terus sama-sama tangannya maju gitu. Loh, yang lain yang cepet langsung gitu. Yang ini baru
Karena malu nengok piring. Ini buatan Kedawong atau buatan mana itu? Saya mau nengok piring aja, bukan mau ngambil itu. Itu tekniknya ya. Jadi secara fikih artinya akad yang terjadi dengan penukaran barang tertentu yang tidak diketahui kesamaan dalam ukuran syarak pada waktu transaksi. Akad itu transaksi. Atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya. Bahasa fikihnya begini, aqdun ala iwadin mahsusin ghairu ma'lumit tamathuli fi mi'yaris syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadihima. Itu disebutkan dalam kitab Fiqhul Manhaji. Sama dalam Fathul Qorib pun kayak gitu. Nanti asik Fathul Qorib aja, maka saya cari yang lain. Bahasanya itu lebih mudah. Ada akad yang terjadi dengan penukaran barang tertentu. Emas sama emas, yaitu secara barter. Misalnya ya. Tidak diketahui dalam ukuran menurut syariat Islam itu sama ukurannya atau tidak. Pada waktu transaksi itu tidak diketahui, atau diakhirkan pembayarannya misalnya, itu disebut namanya riba dalam hukum fikih. Yang enak ya yang tadi lah ya, yang tadi tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman sedikit atau banyak. Si mukhlis meminjamkan uang kepada kawannya misalnya ya, 1.500.000 minta tambahan 100, 1.600.000 kok ya katanya kan. Karena yang minjem ini perlu, misalnya perlu punya apa yang perlu anak muda itu? Paling yang biasa dipegang-pegang terus rokok apa HP? HP ya misalnya ya. Karena tangan kanan itu rokok, tangan kiri HP itu kan. Terus berjalan pakai celana ponggol. Rambutnya di sini ada kuncirnya gitu ya. Itulah anak muda yang hebat katanya. Kalau yang pakai sarung-sarung itu gampang punya anak itu katanya. Kalau nikah. Iya Ustaz. Jadi riba itu di dalam fikih itu disebutkan yang benda-benda yang disebut ribawi itu ada 6 yang disebutkan dalam hadis itu tadi. Yang lain itu dikiaskan. Emas ditukar dengan emas secara barter 1. Perak ditukar dengan perak 2. Gandum ditukar dengan gandum yang ketiga. Syair ditukar dengan syair yang keempat.
kurma ditukar dengan kurma yang kelima. Dan yang keenam, al-milhu bil milhi, garam ditukar dengan garam. Jagung tidak ada di situ, beras tidak ada di situ, kacang tidak ada di situ, dikiaskan namanya. Dikiaskan karena sama-sama bisa diukur, bisa ditimbang, dan bisa ditakar. Jadi asyaur ribawi itu cuma 6 dalam nas hadis. Tapi musonef pengarang tadi menyebutkan au dzarratun bidzarratin gitu. Jagung dengan jagung. Padahal di hadis tidak ada. Itu maknanya dikiaskan gitu ya. Disamakan.